Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sukabustia dari Universitas Ilmiah Prasa PGRI. Saya ingin mewawancarai Ibu terkait pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah yang Ibu ajari. Ini mata kuliah penelitian bahasa, di mana saya diminta untuk mencari topik untuk nanti judul penelitian skripsi. Yang pertama, Ibu bisa perkenalkan diri dulu. Oh iya. Ya, perkenalkan, nama saya EN. Saya guru bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Manam di kampus B Cibubur. Saya mengajar materi bahasa Indonesia kelas 10. Untuk tahun ini hanya kelas 10. Biasanya sih kelas 10-11. Itu aja. Kalau begitu, Ibu sudah berapa lama mengajar di Manam? Saya sudah 11 tahun ya, itu dari 2012 sampai sekarang. 11 tahun. 11 tahun ya. Kalau gitu, saya boleh tahu, Bu, Manam ini menggunakan kurikulum apa ya, Bu, dan metode apa yang Ibu ajarkan khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di kelas ya. Kalau Manam ini memakai kurikulum 2013. Metodenya ya metode pembelajaran untuk sementara ini ya kita daring ya. Tapi karena sudah pandemi ini sudah aturan level 2, sekarang PTM ya. PTM-nya 50%. Ya, mulai besok Selasa masuk ya. Nanti sudah 100%. Jadi pembelajaran daring pakai metodenya pembelajaran ini daring ya? Iya. Kalau pembelajaran online biasanya tuh menggunakan pakai medianya ya HP, terus pakai aplikasi apa ya itu yang biasanya sekarang itu Gmeet ya, terus Google Classroom, terus menggunakan e-learning juga, ya e-learning. Bu, pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Bagaimana ya, Bu, hasil implementasi siswa dari belajar dari bahasa Indonesia ini? Iya. Hasilnya kalau sebelum pandemi sih lebih terlihat ya. Kalau misalkan pembelajaran, misalkan waktu saya kelas pembelajaran makro bacanya kelas 11. Nah itu kan tentang teks prosedur misalkan contohnya ya. Teks prosedur berarti siswa itu dilatih untuk menggunakan kalimat berbentuk langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu kan macam-macam. Berarti saya mengajarkan bahwa siswa harus bisa membuat langkah-langkah cara pembuatan macam-macam. Misalkan pembuatan dalam keterampilan, misalkan memasak, membuat keterampilan tangan, ataupun mengoperasikan komputer atau misalkan HP, yaitu itu berarti setelah saya memberikan pembelajaran siswa bisa mengetahui kemudian dipraktekkan selain dalam bentuk jawaban menjawab saat ulangan, tetapi siswa akan dituntut untuk memahami bahwa langkah-langkah itu berarti langkah-langkah dasar pembuatan apa. Misalkan mereka waktu itu praktek memasak, berarti langkah-langkah teks prosedur bukan hanya langkah membuat, tapi dia menggunakan kalimat bahasanya dalam mengungkapkan langkah-langkah dasar apa. Misalkan dia masak, dia berdialog ya, menuntun misalkan nanti yang mengikuti memahami dari awal sampai akhir. Pertanyaan selanjutnya ya, Bu, kan terkait pembelajaran bahasa tentunya kita kan tidak bisa terlepas dari yang namanya literasi. Baik itu keterampilan membaca, menulis, menyimak ataupun berbicara. Ya. Saya ingin bertanya bagaimana Ibu dan sekolah itu
caranya meningkatkan literasi anak, minat literasi siswa. Ya, minat membaca ya. Berarti ya. Ya, membaca. Baik. Minat membaca itu saya pelajarin sih semenjak HP dan game ya sudah mulai banyak digunakan oleh siswa. Jadi minat baca literasi ya itu sudah berkurang jauh ya. Tapi itu sebagai tantangan sebagai guru ataupun nggak cuma bahasa Indonesia ya, seluruh guru mapel itu akan meningkatkan seperti itu, karena kan kalau membaca itu nggak jauh dari semua pelajaran ya, baik matematika pun juga ada kan pertanyaan membaca ya,